Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjut ke materi yang berjudul Paradigma Sosiologi Hukum, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Apriani Dia Saputri dengan NPM 2321020152. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas H semester 5. Hadirnya saya di sini guna untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Muslim SHI MHI. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Paradigma Sosiologi Hukum. Sebelum saya mulai membahas apa itu paradigma sosiologi hukum, hal wajib dan hal pertama yang harus kita ketahui adalah pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri dan pengertian dari paradigma itu sendiri. Hal pertama yang harus kita mengerti dan wajib kita ketahui adalah pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri. Pengertian sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Sosiologi hukum tidak hanya membahas hukum sebagai peraturan tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum tersebut dijalankan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sosiologi hukum juga menekankan bahwa hukum adalah gejala sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Kemudian ada pengertian dari paradigma itu sendiri. Paradigma adalah suatu kerangka berpikir, sudut pandang, atau cara pandang ilmiah yang digunakan oleh ilmuwan untuk memahami dan menjelaskan realitas sosial. Dalam sosiologi hukum, paradigma itu memiliki fungsi sebagai alat analisis untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat dan bagaimana juga merespons keberadaan hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi sikap dan perilaku sosial. Setelah kita memahami apa itu pengertian dari paradigma dan sosiologi hukum, kita langsung saja untuk mengetahui materi tentang paradigma dalam sosiologi hukum itu sendiri. Paradigma dalam sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis hukum dari berbagai sudut pandang sosial. Melalui paradigma, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial. Terdapat 3 paradigma hukum dalam sosiologi hukum, yaitu yang pertama paradigma fakta sosial, yang kedua ada paradigma definisi sosial, dan yang ketiga ada paradigma perilaku sosial. Yang pertama ada paradigma fakta sosial, di mana paradigma ini memandang hukum sebagai fakta sosial yang berada di luar individu dan bersifat memaksa. Hukum dianggap sebagai bagian dari struktur sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat. Paradigma ini dipelopori oleh Emil Durkheim yang melihat hukum sebagai alat untuk menciptakan solidaritas sosial. Dalam pandangan ini, hukum bersifat mengikat dan memaksa, sehingga individu harus menyesuaikan diri dan mematuhi aturan yang berlaku. Contohnya adalah seperti kewajiban masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu lintas demi untuk ketertiban bersama. Kemudian yang kedua ada paradigma definisi sosial, di mana paradigma ini memandang hukum berdasarkan makna subjektif yang diberikan oleh individu atau kelompok masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh pemahaman, kesadaran, serta interpretasi masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Paradigma ini dikemukakan oleh Max Weber yang menekankan bahwa hukum dipahami melalui tindakan sosial dan perspektif individu. Dalam pandangan ini, hukum dipatuhi bukan semata-mata karena paksaan, tetapi karena dianggap bermakna, adil, dan bermanfaat bagi kehidupan sosial. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah masyarakat mematuhi hukum karena merasa aturan tersebut memberikan kebermanfaatan juga dan keadilan serta ketertiban.
Dan kemudian yang terakhir ada paradigma perilaku sosial, di mana paradigma ini memandang hukum sebagai alat untuk membentuk perilaku manusia. Hukum bekerja melalui mekanisme sanksi dan penghargaan yang mempengaruhi tindakan masyarakat. Paradigma ini dikemukakan oleh B.F. Skinner yang menekankan fokus pada perilaku yang tampak, di mana hukum ini berfungsi sebagai pengendali perilaku melalui hubungan stimulus dan respons. Dalam paradigma ini, ancaman hukuman pidana dapat sekali mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan karena adanya rasa takut dan rasa waspada terhadap sanksi hukum. Kemudian, paradigma sosiologi hukum ini juga dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas, kemudian keberlakuan hukum adat di lingkungan masyarakat, serta pelaksanaan penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Sebagai kesimpulan, paradigma sosiologi hukum juga membantu memahami bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkaitan erat dengan kondisi sosial masyarakat. Dengan menggunakan berbagai paradigma, hukum dapat dipahami secara lebih menyeluruh, baik sebagai aturan yang mengikat, baik sebagai makna sosial, dan juga sebagai alat pengendali perilaku manusia. Sekian penyampaian saya tentang materi paradigma sosiologi hukum, di mana yang saya sampaikan adalah pengertian dari paradigma itu sendiri, kemudian pengertian dari sosiologi hukum itu sendiri, dan 3 paradigma sosiologi hukum, di mana ada fakta sosial, ada definisi sosial, dan perilaku sosial, serta penerapan dan kesimpulannya. Kemudian saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.